Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida. وسيدتنا فاطمة زهراء ومولاتنا خديجة الكبرى وجميع أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perkenan alap berkah di majelis silaturahmi, majelis ilmu siang hari ini dipertemukan kembali dengan sahabat-sahabat Allah yarham, kedua orang tua saya tercinta, beriring doa untuk almarhumin kita semua. Sebagaimana tadi di awal majelis dihantarkan doa untuk yang sakit di antara kita, untuk yang diuji dengan berbagai kesulitan, untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Libanon, di Yaman, di berbagai tempat yang teraniaya. Kita masih berada pada suasana keberkahan Maulid Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat tak berkesudahan saya hantarkan untuk Baginda Nabi, junjungan dan kekasih Rabbil Izzati dan keluarganya yang suci, para sahabat yang dimuliakan. Majelis malam ini ingin saya niatkan juga untuk alap berkah Maulid Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang Maulid ini masih juga ada yang misalnya memperdebatkan apakah Maulidan ini dicontohkan atau tidak. Dalam istilah fikih ada yang disebut dengan bid'ah. Tema kita bid'ah, sunnah, dan uswah. Nah, ada yang disebut bid'ah, ada yang disebut sunnah. Biasanya hanya dua saja, bid'ah dan sunnah. Dalam bincangan tentang bid'ah dan sunnah ini, izin saya menambahkan dalam tanda petik, Ibu Bapak sudah sangat tahu, tapi dari perspektif yang lain tentang uswah. Apa yang disebut dengan bid'ah? Bid'ah itu sering disebut sebagai ma'ahdatsu ba'da, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru, yang terjadi sepeninggal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian terjadi pergeseran makna. Bid'ah menjadi sesuatu yang tidak dicontohkan dan tidak diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Per definisi awalnya bid'ah itu adalah mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, menambah-nambahkan sesuatu yang baru dalam hal dan perkara agama. Tetapi kemudian dia bergeser menjadi sesuatu yang tidak dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sesuatu yang tidak dicontohkan baginda Nabi, dia menjadi luas. Ujung-ujungnya misalnya pada apakah baginda Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan peringatan Maulid atau tidak? Peringatan Maulid baginda Nabi ini masuk bid'ah atau tidak? Ada contohnya, bahwa Nabi memperingati ulang tahun beliau sendiri atau ulang tahun yang lainnya, atau mungkin para sahabat, apakah mereka juga memperingati Maulid Nabi, dan seterusnya. Nah, ini yang kadang-kadang jadi dalil karena tidak dicontohkan baginda Nabi. Masalahnya, kalau ini dihubungkan dengan kegiatan keagamaan, ritus keagamaan,
Dan tidak boleh ada sesuatu yang baru dalam agama. Orang menganggap Maulidan sebagai sesuatu yang bid'ah. Masing-masing kubu punya dalil. Allah yarham Bapak misalnya punya definisi yang lain. Beliau tidak mengatakan bid'ah sebagai sesuatu yang tidak dicontohkan bagi Nabi, melainkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sesuatu itu tidak dicontohkan bagi Nabi, kita sebut bid'ah. Ada satu bid'ah yang dilakukan oleh kita semua. Selain bid'ah yang tidak dicontohkan, yang ada dalil. Dalam beberapa literatur, sholat tarawih itu disebut oleh Khalifah Umar sebagai bid'ah. Ni'matu bid'ati halih. Ini bid'ah yang baik. Karena ternyata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam di bulan suci Ramadan itu tidak berjamaah. Nah, sholat malam yang berjamaah itu disebut bid'ah. Karena bagian Nabi tidak mengamalkan, tidak mengajarkan, tidak mencontohkan. Apakah ini bertentangan? Kita harus kasih tanda tanya besar dulu untuk tidak dengan segera mengambil kesimpulan dengan cepat. Apakah sesuatu bertentangan atau tidak? Ada contoh bid'ah yang sering kita lakukan, yang tidak diamalkan baginda Nabi, tidak ada contohnya, tapi diajarkan dalam bentuk yang lain. Misalnya yang sering saya sebut, mudik di waktu Lebaran. Mudik waktu Lebaran itu satu, tidak ada contohnya. Apakah para sahabat berbondong-bondong pulang ke Mekah dari Madinah yang hijrah? Tidak ada. Apakah bagian Nabi pernah melakukannya? Tidak juga. Bagian Nabi pulang ke Mekah waktu itu Fathu Mekah, bukan bulan suci Ramadan. Maksudnya bukan dalam rangka satu Syawal Lebaran gitu. Tidak dicontohkan, tidak diamalkan, tetapi esensinya yaitu silaturahmi itu diajarkan. Nah, Maulid ini demikian. Bukan perbincangan tentang dicontohkan atau tidak, tapi esensinya. Esensinya semua akan sepakat untuk menambah kecintaan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memuliakan baginda Nabi, menghormati baginda Nabi, mensyukuri nikmat iman Islam yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebetulnya dalilnya. Ini definisi bid'ah. Yang kedua, sunnah. Nah, sunnah ini bukan dalam pengertian sumber hukum yang 5. Ada wajib, ada sunnah, yaitu amalan mustahab. Kemudian ada yang mubah di antara keduanya. Ada yang makruh, dan ada yang haram. Bukan sunnah dalam definisi yang 5 ini. Sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang baginda Nabi ajarkan kepada kita menjadi tuntunan kita dalam beragama. Dalam riwayat ma'ruf ahlus sunnah itu kalimatnya, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Sebetulnya dalam literatur mazhab ahlus sunnah juga kedua riwayat ini ada dalam kutubus sittah, dalam Sahih Muslim itu kitab Allah wa itrati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalau kalian pegang teguh keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan keluargaku. Dalam kutubus sittah tidak ada hadis wasunnati dan sunnahku. Itu ada dalam misalnya Mustadrak pada Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Mustadrak ala Sahihain dari Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Di situ ada, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara Al-Quran dan sunnahku. Kita tidak membahas bandingan antara kedua hadis ini, Al-Quran Iqra dan Al-Quran Sunnah, tapi bid'ah, sunnah, dan uswah. Yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah sunnah dalam artian pendamping, penjelas, penafsir Al-Quran, penafsir kitab suci, yang menjelaskan kepada kita aturan agama. Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita berapa rakaat sholat maghrib, bagaimana tata cara sholat dan sebagainya, ruku. Nah, itu diambil dari sunnah. Jadi kalau sunnah tidak kita amalkan, kita jatuh pada dosa. Jadi sunnahnya bukan dalam artian amal mustahab, tapi ini sunnah ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau tidak kita amalkan, dosa. Bid'ah kalau kita amalkan, dosa. Ya.
riwayat yang terkenal dalam Arba'in Imam Nawawi, misalnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu ke neraka. Jadi bid'ah adalah sesuatu yang kalau diamalkan dosa. Sunnah adalah sesuatu yang kalau tidak diamalkan kita dosa. Biasanya dua ini saja, definisi bid'ah dan sunnah. Ada juga definisi perbedaan antara hadis dan sunnah. Misalnya, saya kira pernah dibahas juga di majelis ini bersama ibu bapak semua. Dari pengantar pada bid'ah dan sunnah ini, sebetulnya saya ingin membahas uswah. Uswah ini kalimat yang sering kita dengar. Bahkan insya Allah setiap maulidan selalu dikumandangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat Al-Qur'annya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk kalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Ayat Al-Qur'annya Ibu dan Bapak bisa lihat pada surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi. Saya bacakan terjemahan Kementerian. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik. Jadi uswah diterjemahkan menjadi suri tauladan. Uswatun hasanah itu suri tauladan yang baik. Nah, apa yang maksud dengan uswah? Ini yang menarik. Karena mengapa Al-Quran memilih kata uswah? Allah Ta'ala menggunakan kata uswah. Mengapa tidak kata yang lain untuk makna yang sama, untuk maksud yang sama? Bisa saja yang digunakan itu qudwah. Laqad kana lakum qudwah. Qudwah itu juga sama. Qudwah artinya sesuatu yang diikuti, pemimpin, seseorang yang diikuti kita sebut qaid. Atau baginda Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat masyhur, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat itu seperti bintang, bi ayyi maqtadaitum ihtadaitum. Kepada siapapun kalian itu berqudwah, kalian akan dapat petunjuk. Nah, kenapa Al-Quran tidak menggunakan kata qudwah? Mengapa Al-Quran juga tidak menggunakan kata al-mithal, mathalul a'la, contoh, permisalan, tapi digunakan kata uswah. Saya ini percaya, mukjizat Al-Quran, setiap katanya itu pilihan. Itu yang dalam kajian-kajian kami kita sebut daqaiqul Quran, presisi Al-Quran. Al-Quran tidak sembarang memilih kata. Al-Quran tidak sekedar ini sinonim supaya kalimatnya indah, berirama, tidak. Tapi ada rahasia di balik pilihan makna itu. Mengapa uswah? Yang menarik lagi, kata uswah ini hanya Allah Ta'ala gunakan 3 kali dalam Al-Quran. Padahal cerita para nabi banyak. Tapi Al-Quran hanya menggunakannya 3 kali. Satu, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Yang kedua, itu pada surat Al-Mumtahanah ayat keempat dan keenam. Uswah digunakan yang kedua setelah baginda Nabi dalam surat Al-Ahzab sallallahu alaihi wasallam. Uswah juga digunakan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi bagi kaum muslimin itu ada uswah pada baginda Nabi, kemudian ada uswah juga. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'hu. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat, juz 28, surat ke-60. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam suri tauladan yang baik. Misalnya dalam mengamalkan ini, kita itu insya Allah mendalami sirah baginda Nabi SAW untuk mengambil uswah itu, suri tauladan yang baik. Tapi bagian mana yang kita ambil, mana yang disebut uswah itu? Bukankah setiap perilaku baginda Nabi adalah sunnah? Lalu uswah yang mana?
Misalnya seperti itu. Ayat Mumtahanah ini menyebutkan uswatun hasanah itu ada pada qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada uswatun hasanah bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Ini menjadi pertanyaan berikutnya. Siapa yang dimaksudkan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim? Mengapa tidak pernah disampaikan pada kita? Mengapa kita tidak tahu dalam cerita Nabi Ibrahim itu walladzina ma'ahu, siapa yang bersama Nabi Ibrahim ini? Sependek yang saya ingat, Nabi Ibrahim itu misalnya sejak muda beliau single fighter, berjuang seorang diri lawan Raja Namrud, menyampaikan dakwah juga seorang diri. Kalaupun ada orang-orang yang bersamanya yang saya tahu adalah putra-putra beliau, Nabiullah Ishaq, Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Ada Ibunda Siti Hajar, Ibunda Siti Sarah. Apakah kita diminta untuk mengambil uswatun hasanah dari mereka? Dan kalau kita diminta mengambil uswatun hasanah dari mereka, mengapa kisahnya tidak sampai pada kita? Bagian mana yang menjadi uswah dari beliau-beliau itu? Nah, itu jadi pertanyaan. Mengapa Al-Quran menyampaikan kepada kita, sungguh telah ada pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, pada diri mereka ada uswatun hasanah. Lalu kita tidak diperkenalkan kepada siapa mereka itu? Menurut saya ini tanda tanya besar. Tidak mungkin Al-Quran mengatakan, sesungguhnya bersama pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ada uswatun hasanah. Tapi tidak disebutkan siapa mereka-nya itu. Bagaimana kita bisa mengambil teladan? Bagaimana kita bisa mengambil uswah? Kalau namanya saja tidak tahu, kalau mereka-nya saja kita tidak tahu. Nah, berikutnya, bagaimana uswah Nabi Ibrahim itu? Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim bagi kalian uswah. Kisah Nabi Ibrahimnya bagaimana? Agak jarang diceritakan. Apakah hanya khusus untuk manasik haji saja? Untuk ibadah Mekah dan tanah suci saja kita mengambil uswah dari Nabi Ibrahim, bahwa sa'i kita dari cerita Nabi Ibrahim, lempar jumroh kita dari cerita Nabi Ibrahim, sembelih kurban kita dari cerita Nabi Ibrahim. Tapi dalam keseharian lainnya yang semua itu diamalkan pada bulan haji, apakah Nabi Ibrahim tidak jadi uswah pada bulan-bulan yang lain? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kajian Daqaiqul Quran. Kita batasi saja pada kesempatan sekarang ini pada definisi uswah, makna dan arti uswah. Mengapa dipilih kata uswah? Tentang uswah Nabi Ibrahim, orang-orang yang bersamanya, ya kalau Ibu dan Bapak penasaran bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kalau tentang uswatun hasanah bagi Nabi, itu surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Kalau tentang Nabi Ibrahim, itu surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 4 dan ayat 6. Al-Quran hanya 3 kali menyebut kata uswah ini. Dan sekali lagi bahasan tentang uswah Nabi Ibrahim. Bahasan tentang siapa walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Insya Allah di waktu yang akan datang. Siang ini khusus pada mengapa digunakan kata uswah. Nah, ini yang menarik. Mengapa tidak qudwah dan lain sebagainya. Inilah bagian yang kemudian kita telusuri dalam bahasa Arab, apa arti uswah. Dari akar kata apa uswah. Nah, akar katanya itu alif atau hamzah, sin, dan waw. Uswun. Ya. Dari uswun. Atau kadang dia berubah menjadi alif, sin. Karena dalam bahasa Arab ini huruf waw, alif, dan ya disebutnya huruf ilah. Itu bisa berubah posisi. Kadang bentuknya waw, kadang bentuknya hamzah, kadang bentuknya iya. Misalnya, koma, berdiri. Ya, koma, tengahnya alif. Tapi kadang jadi ya, diam misalnya. Jadi ya. Atau jadi kaum, jadi wau. Gitu. Itu kekhasan bahasa Arab.
Nah, jadi uswah ini bisa dari akar kata usun, bisa juga dari akar kata sa, hamzah sin wau, atau hamzah sin alif. Yang paling dekat adalah hamzah sin wau. Dan sebetulnya kedua maknanya ini berdekatan. Uswun. Uswun, saya bacakan. Al-hamzah wasin wal waw ini diambil dari Maqayisul Lughah Abul Hussein Ahmad ibn Faris Zakaria, juz 1 halaman 105. Biasa dirujuk dalam kamus, sumber yang dipandang otoritatif untuk menjelaskan makna kata dalam bahasa Arab itu. Uswun al-hamzah wasin wal waw aslun wahid yadullu alal mudawati wal islah. Nah, makna uswah itu dari akar kata uswun yang artinya proses terus-menerus dalam mengobati dan memperbaiki. Makna uswun itu. Jadi kata uswah ini dihubungkan dengan sesuatu yang sulit, dengan sesuatu yang sakit, dengan sesuatu yang berat, atau penderitaan. Proses menyembuhkan sesuatu yang sulit, yang berat itu, yang proses terus-menerus yang dilakukan untuk menyembuhkan itu disebut akar katanya uswun. Atau untuk mudawa, untuk kesembuhan, atau untuk islah, untuk memperbaiki sesuatu. Yuqalu asautul jurha idza dawaituhu. Aku ini sudah menguswahkan luka dengan menyembuhkannya, dengan mengobatinya. Jadi penawar luka itu disebut uswah, sesuatu yang mengobati. Jadi kita misalnya luka, lalu bagian luka itu kita urapi, kita tutupi, kita perban. Bahasa Arabnya itu asautu. Kami sudah uswah. Itu kurang lebih. Nanti kita bahas lebih jauh. Walidzalika yusamma at-tabib al-asi. Karena itu seorang dokter juga dalam bahasa Arab disebut al-asi, yaitu orang yang menguswah, orang yang berusaha menyembuhkan, orang yang berusaha memperbaiki. Itu makna uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Dalam makna itu. Wa yuqalu asautu, begitu rupa dalam dalam ini, kalau dalam maqayisul lughah biasa kemudian digunakan syair-syair ya, seperti misalnya humul asuna amir ra'silema tawakkal hal atibbah wal isaa. Para dokter itu disebut al-asi, jamaknya al-asun begitu. Karena mereka menyembuhkan, ai al-mu'alijun, orang yang mengobati. Sebagaimana juga yuqalu asautul jurha aswaan wa asa idza dawaituhu. Menyembuhkan luka atau membalut luka itu disebut dengan uswah. Bahasa bebas saya sang pelipur lara. Jadi yang mengobati kita, yang menghibur kesulitan kita, yang menyembuhkan sakit kita. Ya pelipur lara. Mungkin ini bahasa Indonesianya cocok lah untuk uswah itu. Ini akar katanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Nah, di mana letak teladan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Pada aspek apa? Pada bagian apa? Akar katanya sebetulnya bermakna pelipur lara. Uswah itu pelipur lara. Dalam bahasa Inggris itu kan suka ada patah. Ini baru satu dari Maqayisul Lughah, nanti ada dari kamus-kamus yang lain, makna yang saling menguatkan. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah a friend indeed is a friend in need. Sahabat sejati adalah sahabat yang membersamai kita ketika kita berada dalam titik paling nadir kehidupan kita. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang betul-betul membantu kita dalam kesulitan, dalam penderitaan. Orang yang membersamai kita ketika kita sulit, itu kita sebut sahabat sejati. Nah, kita ini adalah orang-orang yang
Setiap kita diuji dengan permasalahan kita sendiri. Masalah keluarga, everybody is fighting his or her own battle. Semua kita ini punya hal-hal yang kita simpan di kepala kita yang membuat sempit ruang dada dan sebagainya. Semua kita diuji, tidak lepas dari ujian semuanya tanpa terkecuali. Nah, sebetulnya siapa sahabat kita pada saat kita diuji dengan berbagai cobaan ini? Qad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah ada pada diri baginda Nabi itu yang akan mengobati luka kita, yang akan menjadi penawar derita kita, yang akan menjadi penyembuh dari segala kegelisahan, kegundahan, kesedihan kita. Pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, bagian yang mana? Dari mana kita bisa mengambil? Karena misalnya kita kehilangan 3 tahun paling sulit dalam fragmen kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika baginda Nabi dan keluarga beliau dikucilkan di sebuah lembah yang pertama, lembah Abu Thalib, Syi'ib Abi Thalib. Baginda Nabi menderita secara lahiriah, artinya siang hari dibakar terik matahari, malam kedinginan, selalu berada dalam ancaman para pembunuh. Sehingga Sayyid Abu Thalib memindahkan baginda Nabi, kadang tidur di tenda atau di peraduan Sayyidina Ali, kadang di Sayyid Ja'far, kadang di Sayyid Aqil, dipindah-pindahkan untuk menghindari orang yang berusaha mencederai baginda Nabi dari jauh. Kalau bahasa kita sekarang mungkin sniper. Di lembah Abu Thalib itu ada pemanah, sniper pemanah yang ditempatkan oleh orang-orang yang ingin mencelakai, mencederai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahun-tahun yang sangat sulit bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena larangan orang untuk berdagang dengan Bani Hashim, sehingga bahan makanan menjadi sangat mahal untuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamullah wajah mesti mengendap-endap malam hari untuk mencari siapa yang berani dalam tanda petik bertransaksi dengan keluarga Bani Hashim. Sehingga kalau ditanya, ini juga bagian dalam sejarah kaum muslimin yang kaum muslimin sangat tahu kalau Islam ditegakkan antara lain oleh harta Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha. Bahkan sering menjadi contoh teladan seorang perempuan yang sukses, pengusaha yang berhasil, yang kemudian menyerahkan segalanya untuk dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya kapan itu harta Sayyidah Khadijah itu dihabiskan, dalam situasi seperti apa, kaum muslimin tidak dengan segera menjawab. Mungkin akan mengatakan dia membebaskan budak belian, baik siapa saja. Sahabat Bilal dibebaskan oleh harta Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa lagi? Apakah sekali itu saja harta itu digunakan? Atau kapan? Nah, orang tidak banyak tahu kalau harta Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam itu antara lain habis dalam 3 tahun pengucilan. Orang dilarang untuk bertransaksi dengan keluarga Nabi. Sengaja dilaparkan, sengaja dihauskan. Wal'iyadzubillah, misalnya pernah terjadi satu musibah yang di tempat musibah itu satu bungkus Indomie harganya bisa 10 kali lipat. Ngambil keuntungan di atas penderitaan. Jadi ketika keluarga bagian Nabi dikucilkan, orang itu ambil untung juga, jual pada keluarga bagian Nabi itu harganya berlipat-lipat. Di situ sesungguhnya habis harta Sayyidatina Khadijah sallallahu alaihi. Sehingga dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika kami keluar dari lembah, harta yang kami miliki hanya baju yang melekat pada tubuh kami ini. Itu keadaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kehilangan kekayaan cerita di lembah Abu Thalib itu. Dan sesungguhnya kita kehilangan uswah. Kita kehilangan bagaimana baginda Nabi dan keluarga bertahan dalam kesulitan itu. Kita diuji pandemi, karantina, kurang lebih 3 tahunan juga. Tapi apa yang dialami bagian Nabi lebih dari itu. Kisah-kisahnya tidak banyak yang sampai pada kita.
Bahkan di saat yang sulit itu mengapa kita bisa mengambil teladan dan pelajaran? Karena kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, indal makari turaful jawarih. Pada saat kesulitan itulah akan diketahui kesejatian diri kita itu. Termasuk karakter sahabat. Jati diri sahabat itu akan ketahuan ketika dihadapkan pada kesulitan, pada ujian. Dan sekali lagi itu kekayaan yang dalam tanda petik hilang, yang selalu harus kita cari apa yang terjadi di lembah Abu Talib. Di situ ada uswah, ada teladan bagaimana kisah bagi Nabi bisa menjadi penawar luka kita, penyembuh kesedihan kita dan sebagainya. Karena bagi Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari lembah, lalu Sayyidatina Khadijah Sallallahu Alaiha wafat, Sayyid Abi Thalib wafat, dan beliau sebut tahun itu Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, uswah adalah penawar cerita itu. Untuk itu kita mesti mengetahui apa saja kisahnya, bagaimana saja ceritanya. Di sisi yang lain, nah, ini bid'ah, sunnah, dan uswah. Kalau bid'ah, kalau kita amalkan dosa. Kalau sunnah, kita tidak amalkan, kita yang dosa. Uswah bagaimana? Uswah ini adalah keteladanan akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puncak kesempurnaan keteladanan akhlak yang akan dapat menjadi penawar derita kita. Saya berikan beberapa contoh. Alamah Tobat-Tobai menulis sebuah buku dengan judul Sunanun Nabi, Sunnah Nabi, Sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya menerjemahkannya uswah baginda Nabi. Bagi saya, sunnah yang dituliskan oleh Alamah Tobat-Tobai di kitab beliau itu adalah contoh uswah. Apa saja? Satu, misalnya uswah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu dalam kitab Sunanun Nabi dituliskan oleh Alamah Tobat-Tobai. Kalau dia kita sebut sunnah, dan kalau tidak kita amalkan, kita dosa, hampir dipastikan kita semua pasti akan jatuh pada dosa. Misalnya uswah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu akan dapat menjadi penawar derita. Baginda Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terdahului dalam mengucapkan salam. Ini uswah. Kalau kita kategorikan ke dalam sunnah, tidak ada di antara kita karena yang satu pasti menyampaikan salam, yang kedua itu pasti menjawabnya. Bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terdahului dalam mengucapkan salam. Ini puncak keteladanan akhlak. Sahabat Abu Zar radhiyallahu taalaan itu pernah bersembunyi di balik pohon kurma di jalan yang sering dilalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berharap ingin dapat mendahului baginda Nabi dalam mengucapkan salam. Ketika baginda Nabi berbelok hampiri jalan yang di situ ada sahabat Abu Zar yang berdiri di balik pohon kurma. Begitu berbelok, Nabi menyampaikan salam. Assalamualaikum, wahai Abu Zar yang bersembunyi di belakang pohon kurma. Abu Zar keluar malu-malu, ketahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini uswah, karena tidak bisa kita lakukan, tidak ada, sulit, ya. Karena yang satu pasti mengawali, yang lain jawab. Mengapa dia jadi uswah? Karena ini penawar derita. Akhlak semisal ini itu penyembuh luka. Kita akan berusaha menjadi orang yang paling duluan mengucapkan salam, mendoakan, memberikan doa kesejahteraan bagi orang lain. Salam, selamat bagimu. Itu menyembuhkan luka. Kita didoakan. Ketemu orang itu, dia menyampaikan kalimat yang baik, positif untuk kita. Itu sebuah penyembuh. Riwayat baginda Nabi, riwayat Sayyidina Husain alaihi salatu wassalam, alaihi ayatu wa taslim. Dalam satu salam itu ada 70 kebaikan, 69 bagi yang mengucapkan, dan satu bagi yang menjawab. Saya juga jadikan pertanyaan pesantren kilat buat amalan sunnah apa yang pahalanya lebih besar dari yang wajib.
Setiap amalan biasanya yang wajib yang lebih utama. Misalnya puasa bulan Ramadan dengan dibandingkan puasa sunnah. Sholat yang 5 dengan dibandingkan qobliyah dan ba'diyah. Atau dalam hal ini misalnya katakanlah ada umroh dan ada haji. Walaupun kedua-duanya bisa jatuh wajib. Jadi yang wajib secara umum dianggap di atas yang sunnah. Tapi mengucapkan salam itu mustahab sunnah dan membalasnya itu wajib. Dalam hal ini yang sunnah mengalahkan yang wajib. Pahalanya 69 banding 1. Dan ini sederhana, ibu dan bapak itu, dia bisa jadi penawar luka, contohnya ya, buka kontak WhatsApp, lihat sahabat lama yang mungkin paling bawah lama di HP kita itu, jarang kita kunjungi. Saya kira ibu dan bapak juga mungkin sudah menyimpan stiker-stiker salam. Assalamualaikum. Kirim itu saja sekali, itu sudah beroleh kebaikan. Assalamualaikum. Tambahkan sholawat, biasanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali menyambungkan silaturahmi. Sekedar kirim pesan Assalamualaikum, itu sudah jadi penawar derita. Bisa jadi pada saat itu orang yang kita hubungi sedang berada, ya ucapan salam dari kita itu bisa menjadi sangat bermakna untuk dia. Nah, itu contoh-contoh uswah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebut uswah. Contoh berikutnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau duduk bersama para sahabat, makan bersama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi orang yang pertama menikmati makanan supaya sahabat tidak sungkan, dan akan menjadi orang yang paling akhir menyelesaikannya juga supaya para sahabat tidak sungkan. Nah, ini uswah. Mendampingi orang. Dia malu kalau dia duluan makan daripada Rasulullah SAW. Dia juga malu kalau dia misalnya bagian Nabi sudah selesai makan, dia masih menikmati makan. Ini uswah berhubungan dengan penawar derita, penyembuh luka. Atau bagian Nabi SAW itu kalau bersalaman dengan orang lain, bersalaman dengan para sahabat, bagian Nabi SAW tidak pernah menjadi orang yang pertama melepaskan jabatan. Salaman. Itu bagian Nabi tidak akan menjadi orang yang menarik tangan duluan. Nah, ini uswah. Karena kalau itu jadi sunnah, saya dan Pak Bambang salaman, tidak ada yang lepas-lepas. Karena dua-duanya ingin menjalankan sunnah. Dia tidak ingin jatuh pada dosa. Nah, ini uswah. Dalam banyak hal, hubungannya dengan penawar luka. Orang itu merasa dihargai, merasa dihormati. Salaman, tidak melepaskan jabat tangan duluan. Itu sebuah bentuk penghormatan. Yang kita lakukan mungkin sederhana, tapi sesungguhnya itu bisa menyembuhkan luka. Kajian uswah ini saya pungkas dengan yang alhamdulillah dalam bulan Maulid ini saya alap berkah safari Maulidan di berbagai tempat, di berbagai kota. Dan saya selalu sampaikan pesan ini, pesan Maulidan saya itu tahun ini adalah apa yang akan saya ceritakan sekarang. Jadi satu saat peninggal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat datang kepada Ummul Mukminin Aisyah dan bertanya, banyak riwayatnya ada yang bertanya bagaimana akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab, akhlak beliau itu Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Kemudian ada riwayat yang berbunyi yang berikut ini. Kaifa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza khala. Baginda Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika berbeliau di rumah, ketika sendirian. Mungkin kata para sahabat, kami tahu baginda Nabi ketika di masjid. Kami tahu baginda Nabi ketika bermajlis. Kami tahu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di medan perang. Kalau di rumah bagaimana? Kan tidak banyak yang tahu. Melainkan keluarga beliau, melainkan istri beliau. Misalnya. Jawaban Ummul Mukminin Aisyah itu, kana karojulin min rijalikum. Baginda Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam sama saja seperti laki-laki kalian. Sama saja seperti suami-suami kalian. Sama saja seperti bapak-bapak kalian.
Dan kemudian ditambahkan sesuatu yang membuat baginda Nabi tidak sama dengan laki-laki kalian, bapak-bapak, atau suami-suami kalian. Baginda Nabi ini karojulin min rijalikum, seperti siapapun di antara laki kalian. Illa annahu, melainkan kecuali baginda Nabi itu yang paling mulia akhlaknya, ahsanu khuluqan, dan aksara, illa annahu kana dhahikan sama. Bagian Nabi itu adalah orang yang paling banyak tersenyum dan tertawa. Nah, ini yang membuat baginda Nabi ternyata tidak sama seperti karojulin min rijalikum. Seperti para lelaki kalian, para suami kalian, para bapak kalian. Menurut Ummul Mukminin Aisyah itu, baginda Nabi itu karena basaman dohaka. Paling banyak senyum, paling banyak tawa. Itu akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rumah itu senyum dan tertawa. Saya tanya anak-anak sekolah, menurut kalian surga dipenuhi orang yang tersenyum atau cemberut? Tersenyum, kata mereka. Jadi kalau mau masuk surga banyak senyum atau banyak cemberut? Banyak senyum. Nah, karakteristik ini seakan-akan hilang. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyebarkan senyuman sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ketika kita ditimpa musibah, ditimpa ujian. Nah, yang paling sulit bagi kita, dalam riwayat yang lain dari Sa'ad ibn Al-Harith, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak senyum, paling murah senyum seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu orang yang paling banyak senyum. Sampai kita tahu riwayat paling masyhur, tabasmuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Bagaimana mungkin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengamalkannya? Ya baginda Nabi ini orang yang paling banyak senyum. Bagaimana mungkin baginda Nabi tidak mengamalkannya? Ada sahabat yang bolak-balik jalan-jalan di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena hanya ingin melihat wajah baginda Nabi. Ingin pas kebetulan baginda Nabi mungkin depan rumah, ingin melihat wajah baginda Nabi. Mengapa para sahabat sangat senang melihat wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau tersenyum. Senyum itu menular. Tertawa bahagia itu menular. Kita hati kita ini gundah gulana lihat orang senyum, kita ikut senyum, insya Allah terobati, pelipur lara. Nah, jadi saya mengajak sebetulnya memperbanyak senyum, sebarkan senyuman sang Nabi. Belakangan saya kaji juga dalam berbagai literatur itu menginjeksikan, menyuntikkan hormon endorfin yang bisa memberikan kepada kita rasa sukacita, rasa bahagia, senyum juga termasuk olahraga wajah ya, yang paling mengaktifkan kita olahraga. Mungkin sekian otot saraf kita itu bergerak, tapi senyum itu mengaktifkan lebih banyak urat saraf dibandingkan olahraga. Karena di wajah kita ini banyak urat saraf. Dan mengapa para sahabat sangat senang melihat wajah baginda Nabi? Karena senyuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dihubungkan dengan uswah. Senyum baginda Nabi ini adalah senyum orang yang paling banyak penderitaan, paling berat ujian, paling sulit dalam tanda petik kehidupan lahiriah. Ini yang jadi uswah. Dalam satu hadis disampaikan, asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat diuji adalah, dan di antara para nabi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uswah itu adalah senyum yang tetap kita hadirkan. Betapapun banyaknya pikiran di kepala kita. Betapapun sesatnya sesuatu itu menghimpit dada kita. Tapi kita tidak kehilangan senyuman. Itu yang berat. Bagian Nabi orang yang paling banyak diuji, tapi juga orang yang paling banyak senyum. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Karena ternyata senyum itu menyembuhkan. Dia membahagiakan. Kita menyikapi apa yang terjadi pada hidup kita itu tetap tidak menghilangkan senyum di wajah kita.
Dalam riwayat, dalam bahasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamal wajah, contoh mukmin itu adalah qulubuhum mahzunah wa wujuhuhum mabsutah. Wajah mereka, hati mereka menyimpan duka, tapi wajah mereka tetap cerah. Mereka simpan dukanya itu untuk Tuhan. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertemu dengan manusia kita tidak bawa wajah cemberut itu. Kita tidak bawa wajah yang kusut itu. Kita tetap menyebarkan senyuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir dari yang terakhir itu yang saya pelajari dari saudara-saudara kita di Palestina, di Libanon, di Yaman, di berbagai tempat yang teraniaya. Mereka saat ini menurut saya adalah saudara-saudara kaum beriman yang paling berat diuji, yang paling sulit cobaan, dijajah di era modern ini. Luar biasa. 3 dari 7 anak di Palestina itu kehilangan 1 orang dari kedua orang tuanya. Jadi anak-anak yatim di Palestina, kita tahu apa yang terjadi di sana. Tapi kalau kita ketemu dengan mereka, senyum itu tidak akan hilang dari wajah. Itu yang luar biasa. Tentu ada saat berduka. Saya misalnya pernah dan setiap saat mereka berduka, tapi tidak menghilangkan senyum itu. Suatu saat saya umroh dari Damaskus, waktu belajar di sana, kami lewat darat. Di perbatasan Yordania, Saudi, Suriah, Yordania sudah lewat, Yordania, Saudi, bis kami tertahan. Bis anak-anak mahasiswa tertahan. Karena di bis kami itu ada sepasang suami istri, bahwa anak bayi masih merah. Rupanya ibunya berniat ketika hamil itu dia tawaf sekitar rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang Aljazair ya seingat saya yang hijrah ke Perancis. Jadi dia berangkat dari Perancis. Dalam situasi yang sangat sulit itu mengapa akar kata uswah diambil dari kata uswun yang artinya pelipur lara. Sampai seorang tokoh terkenal dalam sejarah kita yang hidupnya ditimpa ujian yang sangat berat, suaminya seorang raja yang dikisahkan sebagai raja yang lalim, dan Al-Quran menggelarinya atau literatur agama menggelarinya tafsir, karena dalam ayat Al-Qurannya Imro'atu Fir'aun. Nah, nama yang disematkan kepada beliau adalah Siti Asia, dari akar sama, yang hidup di tengah penderitaan tapi tetap menjalaninya dalam sepenuh syukur dan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita saya bertemu dengan di perbatasan Saudi itu, ketika teman-teman menguruskan karena anak bayi yang masih merah ini tidak ada dalam paspor, hanya berbekal surat kelahiran dari rumah sakit. Jadi teman-teman mahasiswa bantu uruskan, lalu tiba-tiba datang bis lain yang berhenti dan turun, keluar anak-anak muda yang wajahnya itu sampai sekarang saya ingat, cerah ceria, senyum bahagia. Bertemu kami, memeluk kami, tanya dari Indonesia, iya. Saya tanya beliau dari mana, mereka jawab dari Palestina. Nah, itu mana uswah. Meskipun keadaan sulit dan sebagainya, tapi wujuhum mabsutah, qulubuhum mahzunah. Hati mereka menyimpan duka, tapi wajah tetap cerah. Dengan kata lain, karena kalau ini saya sebutnya uswah. Kalau kita senyum masuknya sunnah, maka tidak senyum itu bisa jadi bid'ah. Itu antara bid'ah, sunnah, dan uswah. Demikian barangkali Ibu Bapak sebagai pengantar hal-hal yang mau ditanyakan, didiskusikan, disilahkan kita antarkan umur kita bagi semua niat, bagi almarhumin, bagi para pejuang, bagi para syuhada, bagi Allah yarham, rahmat dan almarhumin kita semua. Berkat kita. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu syarif warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan. Ya Ustadz, boleh ya sesi tanya jawab ya Ustadz? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Tadi saya awalin, mungkin saya tadi agak tergelitik mengenai stiker-stiker yang biasa dikirim gitu ya. Selama ini kan kita merasa bahwa kadang-kadang ya bosen deh itu kirim tiap hari itu. Padahal itu tadi Ustadz bilang pelipur lara. Kok kayaknya apa nih tingkatan kita yang masih ini ya Ustadz ya. Kok kayaknya malah jadi bosen gitu. Itu gimana itu Ustadz? Insya Allah. Baik. Terima kasih. Ya, maksud saya kadang-kadang sesuatu yang kita taken for granted itu boleh Iya. jadi dapat menyelamatkan bahkan nyawa seseorang. Katakanlah Hmm. ada orang yang jarang dikontak oleh orang lain, Hmm. tidak punya banyak teman, kesepian. Begitu dapat sapaan dari kita, Assalamualaikum, tumbuh dalam hati dia. Ini masih ingat saya, masih menyapa saya. Kan itu menyembuhkan, itu melipur lara. Ya, memang kalau yang sudah terbiasa, sudah sering. Sejak saya sampaikan bahwa dalam satu salam ada 70 kebaikan, saya sampaikan ke anak-anak SD, tiap dia ke sekolah, anak sekolah itu akan rebutan menyampaikan salam duluan dari saya. Itu kan menyembuhkan, melipur lara. Hatta sekedar sapaan, kalau dalam era medsos sekarang ini, mungkin kalau dulu kita ke rumah berkunjung, silaturahmi, sekarang bisa sekedar say hi. Yang itu pun Iya. saya sangat kurang. Misalnya Pak Bambang sangat tahu saya sangat kurang silaturahmi. Tapi kalau Pak Bambang tidak keberatan, saya sekedar kirim stiker Assalamualaikum salawat saja. Pak Bambang jawab Waalaikumsalam salawat lagi. Dan tidak perlu ada penjelasan setelahnya ditanya, ada apa ini? Ada mau menyampaikan apa? Tidak, sekedar salam saja mendoakan. Sebetulnya dengan beberapa kawan itu saya lakukan. Jadi sekedar salam salawat sudah tidak ada apa-apa lagi. Hanya kadang-kadang kalau belum ada pengantar seperti ini, nanti kita kirim stiker Assalamualaikum dan salawat. Setelahnya ditanya, ada yang bisa saya Ada. bantu? Gitu. Iya, iya. Padahal memang tidak. Maksudnya itu hanya say hi saja. Dan kalau say hi, ya say hi saja. Hai gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Dan tidak perlu ada, kayaknya ada perlu nih, atau ada apa ya kemarin, kasih Assalamualaikum, gitu. Mudah-mudahan setelah ini, setelah saya kirim stiker ke Pak Bambang, Assalamualaikum, salawat, ya dijawabnya Waalaikumsalam, salawat lagi. Itu sudah saling Saling mendoakan. mendoakan. Gitu. Iya. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Baik, silakan yang ingin bertanya, Iya, Bapak dan Ibu. iya. Mbak Fenty, silakan. Saya buka buka kamera Ustadz biar bisa senyum. Oh, masalah. Selamat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan sih, tapi pendek-pendek. Nyambung Masya yang Mbak Allah. Lucy tadi, sebenarnya yang kalau salamnya di medsos apa di WA itu termasuk wajib juga dijawab ya Ustadz. Terus kalau Jumat ASS WWW itu singkatan yang kita kadang-kadang apa ini kan itu nggak wajib ya Ustadz ya. Itu pertama. Terus kedua soal sunnah. Sunnah wajib kalau dilakukan, kalau enggak kita berdosa. Jadi kayak seperti sholat tarawih misalnya Ustadz, kan sunnah ya, tapi Nabi melakukannya sendiri. Sendiri. Nah, bahkan maksudnya kayak kita yang udah bermazhab Ahlul Bait, jika berjamaah, pura-pura gitu kan Ustadz ya, bukan pura-pura apa, kita sendiri gitu niatnya, bukan berjamaah. Sedemikian rupa kita harus mengikuti gitu kan, yang dicontohkan Rasul itu gitu. Itukah yang termasuk bahwa harus melakukan, kalau enggak dosa. Makanya para imam sedemikian rupa menjaganya gitu. Itu dulu Ustadz dua. Makasih Ustadz. Allah, masalah Salam Muhammad wa alaihi salam Muhammad. Yang pertama, ayat Al-Qur'annya itu adalah surat An-Nisa, surat keempat, ayat 86.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Apabila engkau disalami, apabila engkau dihormati. Tahiyat itu bisa berarti salam, ungkapan penghormatan dalam bentuk salam. Kalau engkau dihormati, nah salam itu adalah bentuk penghormatan. Kita didoakan, disalami, tahiyat itu bentuk penghormatan. Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal yang sama. Jadi kewajiban, kalau kita dihormati, dimuliakan, disalami, tahiyat itu salam. Kalau ada orang menyampaikan salam pada kita, maka kita, atau setiap bentuk penghormatan orang lain pada kita, kita wajib membalasnya dengan yang lebih baik atau sama. Jadi, Assalamualaikum itu bagian dari tahiyat, bagian dari bentuk penghormatan. Apa saja. Dan Al-Quran ini ujungnya kan bentuk penghormatan, tidak menyebut satu bentuk salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperhitungkan segala sesuatu. Jadi kalau dia bentuk penghormatannya kepada kita, selamat pagi Pak, selamat sore Pak, itu bentuk penghormatan. Maka kita sesungguhnya wajib membalasnya dengan yang lebih baik atau minimal yang serupa. Ya, misalnya Assalamualaikum di WA, wajib minimal yang sama. Waalaikumsalam. Lebih baik lagi warahmatullah wabarakatuh dan sebagainya. Kalau dia jawabnya ASSWRWB, maka ibu bisa menjawab wajibnya yang lebih baik. Jadi wajibnya ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal mau yang serupa yaitu WASSWRWB. Nah, itu yang minimal, yang serupa. Tapi kalau jawab lebih baik, itu yang dianjurkan oleh Al-Quran. Nah, yang kedua, jadi segala bentuk penghormatan apapun itu ya. Dan bagi saya, mengucapkan salam adalah bentuk penghormatan. Yang kedua, sunnah. Bagaimana? Ya, ini bisa agak panjang pembahasannya karena di sekali lagi yang disebut bid'ah bukan sesuatu yang tidak dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil contoh sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih. Boleh jadi zaman baginda Nabi tidak berjamaah, masing-masing sendiri. Lalu ini ada ungkapan sholat. Semua akan kembali pada niat dan kita tidak bisa menghakimi. Mungkin kita tahu bahwa ini tidak diawali di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kita yang mengamalkan itu meyakini bahwa sumber syariat itu bukan hanya dari baginda Nabi. Dan ini tema sentral disertasi Allahyarham. Allahyarham itu Bapak, tema sentral judul disertasi itu asal usul sunnah sahabat. Menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat juga adalah bagian dari quote unquote yang mereka lakukan itu bisa menjadi sumber syariat. Kurang lebih begitu. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam dengan al-ma'sumin misalnya, kita meneladani al-ma'sumin. Nah, dalam mazhab Ahlussunnah meneladani para sahabat. Jadi sholat sunat tarawih itu diawali oleh Khalifah Umar. Dan dalam mazhab Ahlussunnah dia menjadi bagian dari sumber syara. Nah, kita menghormati setiap perbedaan pendapat yang ada dan setiap kita dihukumi atau dihakimi berdasarkan apa yang kita yakini. Nah, pada satu salat itu ada banyak keberkahan. Di zaman Sayyidina Ali juga, Sayyidina Hasan alaihi wassalam datang pada Sayyidina Ali dan menyampaikan, ini ada yang mengamalkan ibadah yang tidak ada di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sholat yang tidak ada di zaman baginda Nabi. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamal wajah tidak melarang, tidak menegur, tidak menghalangi. Beliau itu mengutip ayat ini. Jadi orang yang sholat itu tidak dibagaimana-bagaimanakan, karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamal wajah, aku khawatir jatuh pada ayat
surat Al-Alaq 96 ayat 9 dan 10, yaitu Alhamdulillah minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Tidakkah engkau lihat orang yang melarang orang lain ketika sholat? Tidak boleh khawatir jatuh ke dalam ayat itu, karena niatan setiap orang hanya dia dan Allah Ta'ala yang tahu. Khawatir dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, secara fikih kapanpun sholat dengan niat mendekatkan diri pada Allah Ta'ala boleh, kapanpun. Ya, dalam situasi seperti apapun, tidak ada larangan ini saat tidak boleh sholat, ya, kecuali larangan-larangan fikih, tidak suci dan sebagainya. Tapi setiap orang yang sholat, tidak ada yang tahu siapapun di antara kita niat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Keruban pada Allah Ta'alanya itu, Sayyidina Ali tidak mau jatuh pada ayat yang melarang orang lain ketika sholat. Ara'aital ladzi yanha abadan idza sholat. Jadi sangat banyak uswah yang ada di situ, termasuk anjuran kebaikan, memelihara persatuan, persaudaraan, silaturahmi, kebersamaan. Dalam khutbah Jumat Sayyidul Qaid kemarin, hafizahullah, beliau berulang kali menekankan dimensi persatuan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Dan itu bagian dari ikhtiar kita untuk perjuangkannya misal. Demikian barangkali Bu, terima kasih. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Saya mau bertanya nih Bu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya buka foto saya karena saya hormat sama Pak Ustadz nih. Ustadz bicara sama orang yang tahu gitu Ustadz. Kalau saya tutup, Ustadz kan nggak tahu. Jadi saya buka Ustadz. Ya. Salah. Ustadz, ini hari Ustadz membacakan menguraikan masalah bid'ah, sunnah dan uswah Ustadz. Bahwasanya kalau sunnah itu tidak tidak diamalkan dosa, kalau bid'ah diamalkan dosa. Nah, sekarang uswah Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim juga ada uswahnya, teladan yang kita ikuti dari Nabi Ibrahim. Tapi kan kalau namanya uswah itu menurut saya semua nabi juga ada kan Ustaz, sisi uswahnya Ustaz. Ya, cuman mungkin nggak diceritakan atau didetailkan secara rinci gitu Ustaz. Nah, mengenai masalah Rasulullah ini Ustaz. Tadi Ustaz juga mengatakan bahwasanya uswahnya Nabi salah satunya adalah salam. Terus kalau Rasul diundang makan itu duduk duluan, lalu makan lebih dahulu, tidak pernah melepaskan jabatan tangan terlebih dahulu Ustaz. Nah, yang saya tanyakan mengenai masalah salam Ustaz. Kita kan dalam kehidupan ini selalu dibayangnya dengan masalah teman dan lawan Ustaz. Ya kan? Mungkin kalau kita menghadapi lawan untuk mengucapkan salam mungkin agak susah keluar dari mulut kita Ustaz. Ya kan? Karena yang kita hadapi adalah lawan kita Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Kalau umpamanya ya kita ini kan manusia biasa yang tentunya punya perasaan yang tidak enak dan pada orang lain gitu Ustaz. Terus mengenai masalah senyum Ustaz. Kita juga sama, bahwasannya kita menghadapi orang-orang juga yang kadang-kadang kita tidak senangi, bagaimana kita bisa senyum Ustaz. Contoh ekstrimnya aja Ustaz. Sayyidah Zainab pada waktu di keindahan Ustaz. Kita nggak bisa mengeneralisasi uswah Rasulullah itu kepada diri kita sendiri Ustaz. Gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Maaf tadi bagian yang Sayyidah Zainab sallallahu alaihi sepertinya di saya terputus. Bapak bisa gitu. ulangi? Ya gini. Jadi mengenai masalah senyum Ustaz. Ya kan Rasulullah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun jangan bersenyum. Nah, kita sebagai manusia biasa, kita nggak bisa kadang-kadang melakukan seperti itu Ustaz. Apalagi kalau kita menghadapi orang-orang yang kita tidak senangi atau lawan kita Ustaz. Contoh yang ekstrim aja, Sayyidah Zainab itu pada waktu di Istana Yazid, mana bisa dia senyum Ustaz, dia melihat kakaknya diperlakukan seperti itu. Cuman hanya mengatakan bahwasanya apa yang dilihat adalah keindahan Ustaz. Nah, itu seperti itu Ustaz. Makasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Pertanyaan yang sulit, luar biasa. Yang bagian awal tentang uswatun hasanah Nabi Ibrahim, itu yang tadi saya sampaikan, mungkin pada waktu yang lain kita bahas. Tentu setiap Nabi adalah uswah.
pertanyaannya mengapa? Mengapa hanya 3 kali Al-Quran menyebut kata uswah ini pada baginda Nabi, pada Nabi Ibrahim, dan orang-orang yang bersamanya. Nah, itu kajian berikutnya. Karena kita tidak banyak tahu cerita tentang Nabi Ibrahim. Lalu uswahnya di mana? Apalagi tentang walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersamanya. Siapa mereka? Yang bersama Nabi Ibrahim ini siapa saja? Kok Al-Quran memerintahkan kita ambil uswah dari orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim dan nama-namanya tidak disebut? Jadi kemana kita mau mencari tahu? Nah, itu kajian berikutnya ya kalau saya diundang lagi semua ada umur bulan depan atau apa. Sekarang mengenai senyum dalam kesulitan. Begini, bukan berarti kita tebar senyum pada siapa saja. Tapi sesulit apapun tidak akan menghilangkan senyum di wajah kita. Seperti ini. Apakah Sayyidah Zainab Sallallahu Alaihi Wasallam tidak senyum? Pertanyaan Bapak benar. Bagaimana senyum pada Yazid, bagaimana senyum pada Ibnu Ziyad, itu bagian lain dari ketegasan yang harus kita sampaikan di hadapan orang yang zalim. Tapi saya sangat yakin, walaupun Sayyidah Zainab Sallallahu Alaihi Wasallam tentu menjaga izzah, menjaga ifah, tapi saya sangat yakin itu bukan wajah yang cemberut, Pak. Bukan wajah yang kusut. Menurut saya tidak dapat membayangkan. Hanya cemberut kusut itu ada hubungannya dengan ketidakridhoan, ketidakrelaan, ketidaksabaran. Eh, Wajah beliau tetap wajah yang menurut saya adalah wajah yang sepenuh syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu musibah jelas, tapi kan ini dua sisi ya, dua sisi yang paradoksal. Ketika beliau menyebut ma raaitu illa jamilan atau dalam ziarah Asyura, alhamdulillahi ala azimi raziyati, segala puji bagi Allah taala atas besarnya musibahku ini. Jadi tetap berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya maksud senyum di saat musibah itu, walaupun saya tidak punya dalil yang kuat, tapi menurut saya di hadapan orang-orang yang beliau cintai juga, beliau tidak bawa lagi, tidak ada wajah kusut dan cemberut itu. Misalnya pada anak-anak yang anak-anak katakanlah para sabaya Karbala, anak-anak yatim Karbala, apakah tidak dihadirkan itu senyuman itu untuk menenangkan mereka, menguatkan mereka, membahagiakan mereka, dan lain sebagainya. Yang saya maksud adalah kekuatan kita memproduksi senyum saat musibah itu sebuah keahlian tersendiri yang perlu diasah. Kadang-kadang kalau ada musibah, ada ujian, ada penderitaan, dalam situasi apapun kita ini sulit senyum. Jadi dia meliputi diri kita, menguasai kita. Nah, uswah ini adalah kemampuan tetap dalam keadaan musibah itu kita ini bisa tersenyum, bukan karena mensyukuri apa ya, bukan karena sukacita, bukan karena bahagia, tapi itu sesuatu yang malakah, karakteristik akhlak yang dicintai. Tetap bisa, mudah-mudahan saya dapat menyampaikan maksud saya dengan baik. Nah, ketika kita ditimpa musibah itu, seakan-akan dia menguasai diri kita sepenuhnya sehingga senyum pun tercerabut dari kita. Kita kalah gitu oleh besarnya musibah itu. Nah, uswah bagi saya adalah meskipun musibah itu besar, kita tetap bisa mengendalikan diri kita. Musibah itu tidak mengalahkan kendali diri kita atas jiwa kita. Jadi kita tetap bisa senyum pada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Bagaimana untuk memperkuat, untuk menghibur mungkin, untuk ya pelipur lara tadi itu. Atau pertanyaan saya balik, apakah mungkin kita melipur lara kalau wajah kita kusut? Kita sama-sama ini, sama-sama ditinggal orang yang kita cintai, punya musibah. Dan itu mengoreksi saya, Pak. Dulu saya itu kalau berbelasungkawa, termasuk saya sulit tersenyum. Karena saya membayangkan kita juga berada pada posisi yang sama. Tapi ketika saya kehilangan kedua orang tua, saya punya persepsi yang berbeda. Seketika orang datang, kemudian mereka senyum, saya menangkap niat beliau itu menghibur saya. Jadi gimana, mudah-mudahan sehat. Itu ya dulu saya sendiri kalau saya berbelasungkawa, bertakziah, saya wajah saya ini kaku lah. Jadi karena saya ya itu apa ingin berempati, berbelasungkawa. Ketika saya berada pada posisi ditakziahi, terus terang saya mengapresiasi sahabat-sahabat yang berusaha menghibur saya. Sahabat-sahabat yang datang memperkuat, kadang senyum, bahkan
kadang berusaha dalam tanda petik bercanda supaya saya tersenyum. Bukan karena bersuka cita atas musibah, tidak. Tapi harus bangkit, harus kuat. Ini kau baru saja dapat pengalaman yang atau ya Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat berat. Saya kehilangan kedua orang tua pada waktu 4 hari. Dengan suasana, wah segala sesuatunya kalau saya look back itu, kami semua di rumah sakit, dan lain sebagainya. Terus saya sangat bersyukur ada sahabat-sahabat yang datang, berusaha menghibur saya, tetap berusaha menghadirkan senyum, supaya kita dapat sama-sama melalui ujian kehidupan ini. Kurang lebih begitu maksud saya, mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Terima kasih, Pak. Makasih Ustaz. Satu lagi, Siap. enggak, saya katakan bahwasanya apa yang mengenai masalah uswah Rasulullah itu ya dia manusia suci lah, yang sempurna. Kita kan manusia biasa. Kadang-kadang apa yang uswahnya Rasulullah itu mungkin hanya sekian persen yang bisa kita jalankan. Tadi Ustaz juga mengatakan Betul, bahwasanya kalau kita salaman, kita jangan lepasin tangan dulu gitu-gitu kan. Ya kan, betul, kalau saya sama-sama mau Ustaz salaman nggak saling lepaskan, kapan lepasnya Ustaz kan gitu. betul, Ya, betul. itu aja Nah, Ustaz. Masih. betul. Setuju, Bapak mengingatkan pada saya satu poin yang mungkin belum saya sampaikan. Jadi uswah itu adalah puncak keteladanan akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ini menuju ke arah itu sekemampuan kita. Iya, Puncaknya adalah baginda Nabi. Misalnya, betul. bagi orang yang belum seguru seilmu, ketemu orang lain, ya kita akan berusaha untuk tidak melepaskan jabat tangan pertama. Mungkin dia belum tahu, misalnya. Atau yang kedua, kalau seguru seilmu, saya dan Pak Bambang bagaimana? Saya akan melepaskan jabat tangan saya yang pertama. Mengapa? Supaya Pak Bambang dapat menjalankan uswah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Terima Oh, kasih Ustaz. baik, Ustadz, terima kasih banyak kajiannya hari ini. Insya Allah dapat kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sepertinya waktu sudah cukup ya Ustadz. Ustadz mau berdoa atau apa untuk keberkahan silaturahim kita ini Ustadz. Insya Allah bisa kembali bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Bapak. Sekali lagi saya sangat bersyukur, Alhamdulillah disambungkan silaturahmi. Kalau satu saat saya izin kirim salam-salam, dijawab, belum ada kabar lagi setelah itu bagian dari menjaga silaturahmi, insya Allah. Terima kasih sekali lagi atas berkahnya majelis maulidan kita. Kita hadiahkan untuk almarhumin di antara kita, sahibul wajibatil hukuk, orang-orang yang punya hak atas diri kita, khusus untuk para guru, para ulama, para syuhada di Palestina, di Yaman, di Libanon. Kita juga doakan Allah Ta'ala hadirkan pertolongan yang segera bagi kaum muslimin. Allah Ta'ala jaga para pemimpin, para mujahid, dan Allah Ta'ala insya Allah segerakan kehadiran Imam Syafi'i Aswasaman Ajallah ala Farajahu Syarif. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah ziyadatan fi syarafin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa alihi tayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma kun liwaliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والعفو منكم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.